Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mas Pupa. Saya adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Campaka Cianjur. Kali ini saya akan berbagi terkait dengan pemecahan masalah lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Campaka Cianjur tahun 2022. Ya, permasalahannya sebetulnya ini berkaitan dengan anak-anak yang melapor ke wali kelas dan guru terkait dengan bullying, dan ini juga kerap terjadi kepada anak-anak yang tidak hanya di lingkungan sekolah, juga di luar lingkungan sekolah, artinya dengan sekolah lain. Tapi kali ini saya batasi dengan permasalahan yang ada dalam sekolah. Akar permasalahan sebetulnya berasal dari faktor keluarga. Seperti yang dikutip Setiawati dalam Uman tahun 2013, bahwa pola hidup orang tua yang berantakan, terjadinya perceraian orang tua yang stabil perasaan dan pikirannya, orang tua yang saling mencaci maki, menghina, mendengar di hadapan anak-anaknya, bermusuhan dan tidak pernah akur, memicu terjadinya depresi dan stres bagi anak-anak. Kemudian seorang remaja yang tumbuh dalam keluarga yang menerapkan pola komunikasi negatif seperti sindiran tajam gitu ya, akan cenderung meniru kebiasaan tersebut dalam kesehariannya. Jadi sebetulnya faktor keluarga juga menjadi penentu terjadinya bullying kepada teman-temannya. Kemudian juga faktor media massa. Menurut Hinduja dan Pecin dalam bukunya tahun 2009 dalam Smith, mengadaptasi definisi bullying dari Always, yaitu cyberbullying adalah perilaku negatif atau agresif, intens, berulang yang dilakukan oleh individu dan perorangan dengan menggunakan bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dan elektronik sebagai media untuk menyerang orang tertentu. Jadi media massa juga ternyata mempunyai peranan yang cukup besar untuk terjadinya bullying ini. Kemudian juga teman sebaya. Menurut Benitez dan Justisia dalam buku yang dikutip Usman tahun 2013, kelompok teman sebaya atau geng yang memiliki masalah di sekolah akan memberikan dampak yang buruk bagi teman-teman lainnya, seperti berperilaku dan berkata kasar terhadap guru atau teman, dan biasanya mereka melakukan bolos sekolah. Lantas bagaimana alternatif solusi yang ditawarkan? Maka kami sekolah meningkatkan kesadaran di antara peserta didik, kemudian menekankan perilaku yang baik, empati, dan capaian prestasi bersama di sekolah, kemudian melatih guru dan staf di sekolah tentang bagaimana mengatasi bullying, kemudian juga melibatkan orang tua dan siswa dalam meningkatkan kesadaran dan cara mengambil tindakan yang disepakati terhadap bullying. Dan memang ini juga alternatif solusi lainnya yang biasanya diterapkan di sekolah adalah dengan tagline, dengan tulisan-tulisan yang menyatakan stop terhadap bullying, kemudian juga pendampingan kepada anak-anak, kepada teman-temannya juga, wabil khusus korban. Menurut Yani, dalam Bulu dan kawan-kawan pada buku yang ditulis tahun 2019 mengatakan bullying memberikan dampak negatif bagi korban dan juga pelaku. Dampak buruk bullying tidak hanya secara psikologis, juga akan berdampak kepada rendahnya student well-being atau psikologi well-being, mengalami hambatan dan penyesuaian sosial, perilaku marah, rasa dendam, kemudian juga rasa tertekan, rasa tidak nyaman, rasa sedih mendalam, merasa terancam, dan timbul pemikiran untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian juga dalam Rahman dan Syahrir dalam bukunya di tahun 2012 menyatakan bullying yang belum diatasi akan mengancam perkembangan psikososial remaja.
konsekuensi negatif tersebut akan ada dalam jangka waktu yang sangat panjang, di mana korban berisiko tinggi mengalami depresi, stres, merasa harga diri rendah, menimbulkan trauma. Dan ini tentu harus kita antisipasi jangan sampai hal tersebut terjadi. Kemudian hasil pemecahan masalahnya adalah edukasi tentang bullying, kemudian membuat proyek P5 dengan tema bangunlah jiwa dan raganya yang berkaitan dengan bullying atau perundungan yang biasa kita kenal dengan istilah bahasa Indonesianya. Kemudian juga membuat poster kampanye anti bullying seperti yang tadi saya sampaikan. Dan ini adalah rujukan yang kita ambil tentang stop bullying atau pencegahan bullying, keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Dan ini tentunya sangat digembar-gemborkan khususnya pada kurikulum Merdeka saat ini. Dan ini adalah beberapa poster yang kita terapkan juga kepada anak-anak yang ditempel di kelas atau di tempat-tempat yang memang sering dilalui oleh anak-anak. Itu barangkali alternatif solusi yang kami tawarkan pada pemecahan bullying yang terjadi di sekolah kami di SMK Negeri 1 Campaka Cianjur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.